dengan atau nikah yang tidak dicatat di pencatatan KUA, selama ini memang secara administratif kekuatan sangat lemah ya, kemungkinan akan menimbulkan dilema dan menyisakan sejumlah permasalahan. Dengan pernikahan yang tanpa tercatat maka menyebabkan posisi khususnya wanita ya, posisi wanita dalam masalah ini menjadi lemah karena tidak memegang dokumen secara resmi. Karena kemungkinan statusnya juga sebagai istri tidak terakui dan kemudian hak-haknya juga terabaikan. Apalagi bicara tentang hak-hak anak, mungkin dengan tanpa akte lahir anak, status anak hak-haknya tidak cukup terpenuhi. Kemudian selama ini kemudian negara juga tidak mengakui pernikahan siri. Banyaknya pelaku nikah masyarakat itu tetap banyak yang melakukan. Dari sekian tahun lamanya nikah siri tidak diakui dalam undang-undang. Saat ini ada angin segar, seperti ada angin segar dari Dukcapil ya. Pelaku nikah siri kini bisa dicatat oleh negara melalui kartu keluarga dengan menyertakan. Dan saya yang udah putusan nggak diterima. Ya maaf. Oh jadi itu kan. Tolong kondisikan ininya, suaranya. Oke, saat ini Dukcapil memberikan kebijakan tentang pencatatan bagi pelaku nikah siri untuk mendapatkan kartu keluarga. Yaitu tentunya sebagai sarana pemenuhan hak warga negara yang sebelumnya memang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan kemudian perubahan Nomor 24 Tahun 2013 tentang hak atau ketertiban administrasi pendudukan nasional, bahwa negara pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas semua peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk dan warga negara. Mungkin itu dasar kebijakan dari Dukcapil yang memberikan kartu keluarga bagi pernikahan siri. Tetapi kemudian kebijakan ini tidak sedikit menimbulkan kontroversi ya. Sejumlah pendapat menyebutkan kebijakan ini mungkin bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Perkawinan dan sejumlah peraturan lainnya. Seperti halnya misalnya Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat 2, yaitu perkawinan adalah harus dicatat, atau prinsip dasar perkawinan adalah asas pencatatan itu sendiri. Nah, poin ini penulisan kawin belum tercatat itu dalam kartu keluarga bagi pelaku nikah menjadi seakan kontraproduktif ya dengan aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Lalu kemudian pertanyaannya, apakah dengan mencatatkan dan mempunyai kartu keluarga bagi pernikahan siri bisa dianggap telah memiliki sebuah legalitas? Atau seperti apa? Lalu kemudian kaitannya dengan aturan isbat nikah yang berlaku, kemudian juga pencatatan dalam KUA. Ini sesungguhnya isu yang sangat menarik. Baik para peserta webinar, tanpa panjang kata, telah hadir di tengah kita narasumber yang sangat luar biasa, yang mempunyai kapabilitas dan sangat berkompeten dalam bidang dan isu yang besar ini. Beliau adalah yang pertama Profesor Dr. Haji Abdul Ghani Abdullah. Beliau adalah guru besar bidang ilmu peradilan agama UIN Syarif Hidayatullah dan juga tahun 2007-2016. Izinkan saya menyapa beliau. Wassalamualaikum Prof. Ghani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bu Wardah. Kemudian yang narasumber yang kedua yaitu Bapak Haji Anwar Saidi, dalam hal ini mewakili dari Bimas Islam. Beliau adalah Kepala Subdit Bina Kepenghuluan Bimas Islam Kemenag. Apakah sudah hadir Pak Anwar Saidi? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Anwar telah bergabung pada kami. Kemudian yang ketiga adalah guru kami, Profesor Dr. Khairuddin Nasution MA, yang memang selaku Ketua Umum ADHKI dan juga guru besar bidang hukum keluarga di UIN Sunan Kalijaga. Assalamualaikum Prof. Terima kasih telah bergabung. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian para Bapak Ibu, para peserta Zoom, ada pernyataan maaf, ini yang sangat disayangkan memang narasumber satu dari Dukcapil berhalangan pada pagi ini. Sebenarnya kabar kesiapan kehadiran itu saya dapatkan sampai sore hari. Beliau Bapak Dirjen sendiri itu bertelepon katanya hadir, tetapi kemudian pada malam harinya katanya tidak bisa hadir karena ada acara offline yang tidak bisa
handle secara bersamaan. Mungkin mudah-mudahan lain kali katanya kalau ADHKI mau mengundang, insya Allah siap katanya gitu. Baik, para peserta webinar, untuk mengefektifkan waktu, mari kita yang pertama mungkin kita mendengarkan paparan atau penjelasan pendapat, sumbangsi pemikiran dan sharing dari guru kita Profesor Dr. Haji Abdul Ghani Abdullah. Kepada beliau kami persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa suara saya kedengaran? Kedengaran, Prof. Ya, alhamdulillah. Kedengaran, Prof. Oh ya, syukur. Ya ya. Ini lagi di jalan atau lagi di mana nih kepala KUA? Lagi di kantor, Pak. Prof. Oh, di kantor. Di kantor ya, kantor. Ya, ini dari Sumut, Sumatera Utara. Oh, Sumatera Utara. Ya, syukur Iya, kalau iya. gitu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Saya begitu diberitahu akad menjadi narasumber dalam webinar ini, itu saya senang sekali pada satu segi, dan pada segi lain, pada sudut lain, teringat berbagai macam hal. Nah, hal apa saja? Yaitu hal apa saja yang berkaitan dengan undang-undang perkawinan pada waktu membuat PP nomor 9 tahun 75 dan peraturan-peraturan menteri yang berkaitan dengan pelaksanaan undang perkawinan. Yang kedua, pada waktu membuat undang-undang Dukcapil, undang-undang kependudukan dan penyertaan sipil. Saya bersama Pak Dirjen Dukcapil itu membuat undang-undang itu di DPR. Jadi segala hal berkaitan dengan apa yang mau dibicarakan itu sudah dibicarakan pada masa itu. Jadi kalau saya menyebut ulang berarti mengulangi apa yang dibicarakan di Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, yang ketiga, posisi sosial masyarakat Indonesia itu sejak tahun berlaku undang-undang perkawinan baru ada persoalan nikah siri. Nah, asalnya nikah siri itu secara sosiologis itu terjadi ketika anak berumur 10 tahun. Secara diam-diam orang tuanya mengawinkan mereka. Tapi tidak serumah. Setelah mereka dewasa baru diberitahu bahwa sudah suami istri. Itulah asal muasal nikah siri. Nah, perkembangan sosial budaya masyarakat pada akhirnya nikah siri itu bukan pada anak di bawah umur, tapi justru anak di atas umur semua. Artinya sudah melangsungkan perkawinan terus nikah siri lagi, atau melangsungkan perkawinan tidak dicatat. Nah, di sini bertemu beberapa kaidah hukum. Di dalam undang-undang perkawinan disebutkan perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut agamanya dalam kepercayaannya itu. Itu prinsip hukumnya. Jadi perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dalam kepercayaannya itu. Berarti kalau nikahnya sudah secara Islam, menurut pasal ini sudah sah. Nah, kemudian perintah lebih lanjut pada ayat 2-nya, perkawinan itu, nah itu perkawinan apa yang dimaksud dengan ayat 1. Itu harus dicatat. Nah, ini perintah kepada siapa? Perintah kepada yang bersangkutan yang melangsungkan perkawinan atau perintah kepada negara. Nah, di dalam pelaksanaan pasal 2 ayat 2 ini itu dilakukanlah, tunjuklah bagi yang berkawin menurut agama Islam itu kepala kantor urusan agama, atau bagi yang lain itu di kantor catatan sipil. Itu negara ikut serta dalam soal pemberian bukti terjadinya pernikahan tadi. Ya, pemberian bukti terjadinya pernikahan tadi. Nah, nikah yang hanya dilakukan menurut pasal 2 ayat 1 itu apa tidak ada bukti?
Nah, bukti itu Udah kan ini nggak ada. bukti untuk pernikahan yang dilakukan di hadapan kantor urusan agama atau pacar sipil itu dibuatlah akta nikah, bukti tertulis. Nah, menurut hukum pembuktian, akta nikah itu salah satu bukti telah terjadinya perkawinan. Berarti ada lagi bukti lain, yaitu bukti saksi, bukti pengakuan, Kemana? dan lain-lain. Bibun, Yuk. Kalau akta perkawinan sebagai salah satu bukti otentik telah terjadi pernikahan, maka pertanyaannya, apakah alat bukti lain tidak berfungsi? Nah, terjadilah persoalan dilematis di sini. Sebelum lahirnya undang-undang perkawinan, kemungkinan besar terjadi seperti itu. Tapi undang-undang perkawinan tidak berlaku surut. Berlaku sejak diundang-undangkan. Nah, karena itu maka pernikahan sekarang ini ya harus dilakukan menurut pasal 2 ayat 1 menurut agamanya masing-masing. Kemudian perkawinan itu dicatat, itu perintah. Apakah melanggar perintah itu ada sanksinya? Sedangkan hukum itu terdiri dari 5 unsur pokok. Yaitu ada unsur pertama regulatif, bersifat mengatur, undang perkawinan mengatur mengenai hal itu. Yang kedua, harus dilaksanakan. Perkawinan harus catat siapa yang harus melaksanakan. Tapi kesadaran hukum masyarakat sekarang ini sudah menjadi budaya hukum. Kalau ada kehendak melangsungkan perkawinan, itu kepala KUA-nya sudah dihubungi dan seterusnya. Nah, jadi dilaksanakan. Apakah nikah siri itu melaksanakan hukum? Melaksanakan pasal 1, pasal 2 ayat 1 undang perkawinan. Perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan percayaannya. Nah, berarti nikah siri dan nikah hadapan KUA sama melaksanakan pasal 2 ayat 1. Ketika dihadiri oleh KUA, itu berarti pasal 2 ayat 2 dilaksanakan. Nah, dari perkawinan ini lahirlah satu keluarga. Apakah nikah siri atau nikah menurut pasal 2 ayat 2 undang perkawinan. Dicatat. Kalau istilah saya dalam waktu konferensi internasional di Canberra itu unregistered marriage, perkawinan tidak dicatat. Istilah di sana tidak ada nikah siri, unregistered marriage. Nah, di unregistered marriage ini melahirkan keluarga, melahirkan anak keturunan. Pertanyaannya, apakah keluarga yang lahir dari nikah siri subjek hukum? Ini persoalan teori hukumnya. Keluarga yang lahir dari nikah siri adalah subjek hukum. Keluarga subjek hukum. Karena itu keluarga ini punya hak dan kewajiban. Punya hak dan kewajiban. Hak dia untuk mendapatkan pengakuan negara, pengakuan masyarakat, tanpa membicarakan lagi asal usul pernikahannya. Nah, itu keluarga bapak itu yang sedang mengadakan tahlilan. Itu karena anaknya mau ujian. Orang tidak bertanya apakah keluarga itu suami istri itu nikah siri apa dukung atau tidak. Itu pertanyaan berlaku surut. Tidak ada pertanyaan berlaku surut dalam soal perkawinan nikah siri.
karena sudah melakukan perintah Allah. Nah, waktu pembicaraan di DPR, para ulama datang ke DPR mempertanyakan soal ini. Pernikahan yang tidak didaftar itu dihukum. Dihukum 7.500.000 atau 1 tahun penjara. Kalau perkawinan itu tidak dicatat. Datanglah para ulama ke DPR. Ulama mengajukan keberatan. Nikah itu kan ibadah. Orang ibadah kok dihukum. Akhirnya hukuman itu di dalam rancangan undang-undang dicabut. Akhirnya menjadi 7.500. Tidak pernah ada putusan pengadilan yang menyatakan menghukum suami istri yang melakukan nikah siri ini dengan hukuman 7.500 rupiah. Nah, apa akibat hukum kalau dia bayar denda? Akibat hukumnya si keluarga tadi kembali punya hak untuk dicatat perkawinan. Tapi ketentuan ini tidak pernah dilaksanakan. Karena pasal 2 ayat 1 mengatakan perkawinan yang sah apa yang dilakukan menurut agamanya. Ini sudah dilakukan secara Islam. Apakah karena dicatat? Karena tidak dicatat. Inilah menjadi keberatan para ulama pada waktu itu. Sehingga hukuman terhadap pelaku nikah siri itu ditiadakan. Karena nikah itu ibadah. Orang ibadah kok dihukum. Itu pendapat para ulama waktu itu. Ini tidak jadi. Nah, kembali ke keluarga. Dari keluarga yang berasal dari nikah siri ini adalah keluarga yang sudah mempunyai suami istri dan anak cucu. Keluarga ini tinggal dalam satu rumah tangga. Maka keluarga ini menjadi subjek hukum. Kalau keluarga sudah menjadi subjek hukum, dia punya hak dan kewajiban. Haknya untuk mendapatkan kartu keluarga kan karena nikah siri ini. Sekarang sudah pindah dari nikah siri ke keluarga yang dihasilkan melalui nikah siri. Lahirlah keluarga, punya anak, punya cucu, tinggal dalam satu rumah. Itu pun karena dia subjek hukum, dia punya hak atas sebuah kartu keluarga. Bukan kartu keluarga diberikan karena dia nikah siri, tidak. Tapi satu keluarga yang menjadi subjek hukum punya hak atas kartu keluarga, punya kewajiban untuk melaksanakan bayar pajak rumah tangga, bayar sumbangan untuk lingkungan dan lain sebagainya. Dia menjadi subjek hukum. Karena itu dia punya hak untuk mendapatkan kartu keluarga. Bukan pemerintah memberikan kepada dia kartu keluarga karena dia nikah siri, bukan. Nikah siri udah selesai. Itu menurut paham saya dari segi teori hukum. Nah, karena itu maka ketika sudah terjadi pernikahan siri, ketika itu dia menjadi subjek hukum. Keluarga itu menjadi subjek hukum. Ketika itu dia berhak mendapat kartu keluarga. Sekalipun dia tidak punya akta nikah. Sebab akta nikah itu salah satu bukti otentik terjadi perkawinan. Alat bukti itu bukan surat saja. Ada saksi, ada pengakuan, dan lain sebagainya. Nah, karena itu dari segi hukum pembuktian dia adalah satu keluarga, suami istri yang sah menurut pasal 2 ayat 1 itu mereka karena sudah keluarga itu menjadi subjek hukum, mempunyai hak atas kartu keluarga untuk mencatatkan suami istri dari perkawinannya, sudah itu punya cucu, rumah tangga, dan lain sebagainya. Sehingga lahirlah hak dan kewajiban. Berarti ada kewajiban negara untuk memberikan
hak kepada keluarga ini Eh. seperti sebuah kartu. Jadi upaya hukum itu sesungguhnya Maaf, Ibu host. Ya. Nah, sebentar ya, saya teruskan sebentar lagi. Ya, Iya, Prof, silahkan, Prof. sebentar lagi. Ya. Melihat hal itu, maka dari segi teori hukum, keluarga itu lahir dari perkawinan yang dicatat atau perkawinan atau pernikahan tidak dicatat, sama-sama subjek hukum. Sama-sama mempunyai hak mendapatkan kartu keluarga. Tapi kartu keluarga ini bukan sebagai bukti sahnya dulu, perkawinan dulu, itu zaman dulu lagi itu. Jadi tidak berlaku surut. Kartu keluarga ini tidak berlaku surut, tapi berlaku pada saat dicatat dalam satu keluarga. Nah, jadi kalau begitu, kartu keluarga adalah bukti adanya subjek hukum di dalam rumah tangga itu. Yaitu rumah tangga, keluarga yang dilahirkan oleh perkawinan yang sah menurut pasal 2 ayat 1. Nah, jadi negara harus memberikan kartu keluarga pada dia. Nah, kalau menurut saya tidak ada polemik di sini. Tidak polemik. Karena apa? Karena kartu keluarga diberikan kepada bukan karena nikah sirinya, tapi di sana karena telah terbentuk satu rumah tangga, satu keluarga. Lahir anak. Sudah itu lahir anak lagi. Sudah itu anaknya kembar. Lahir keluarga. Nah, apakah keluarga ini dibiarkan sebegitu saja oleh pemerintah, tidak mau diberikan kartu keluarga? Situlah kesalahan pemerintah. Jadi kartu keluarga diberikan tidak didasarkan kepada bagaimana dia berkawin, tapi telah ada subjek hukum baru berupa satu keluarga yang punya hak atas satu keluarga dan punya kewajiban untuk membayar pajak rumah tangga, pajak ini, dan lain sebagainya. Masuk pajak lingkungan dan lain sebagainya. Karena rumah tangga itu apalagi mempunyai rumah besar, mobilnya 5. Dia punya kewajiban hukum untuk membayar. Nah, karena itu kartu keluarga diberikan kepada satu keluarga sebagai subjek hukum. Jadi kalau begitu kartu keluarga diberikan tidak karena nikah sirinya, tidak, tapi karena ada satu keluarga. Kalau niat pemerintah memberikan kartu keluarga kepada orang nikah siri saja karena dia nikah siri, itu ada satu kesalahan, satu kekeliruan pemahaman terhadap kaidah-kaidah hukum. Nah, kalau umpamanya keluarga ini ada gugatan perceraian, kemana perceraian? Diajukan ke pengadilan agama bagi agama Islam. Apakah nanti ditanya, dulu pernikahan apa? Oh, pernikahan siri, tidak boleh, itu bukan kewenangan pengadilan agama, itu tidak benar. Sebab pengadilan agama adalah pengadilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Dalam hal pinan, rian, kewarisan, wakaf, hibah, sedekah, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu hal yang berbeda, persoalan lain soal pengadilan itu. Jadi titik persoalan kita di sini adalah kewajiban atau bukan kewajiban memberikan kartu keluarga kepada satu rumah tangga, bukan suami istri. Satu rumah tangga, satu keluarga yang dihasilkan oleh perkawinan berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Artinya perkawinan ini tidak dicatat. Nah, kartu keluarga tidak diberikan kepada tercatat atau tidaknya suatu perkawinan. Tapi adanya satu keluarga yang menjadi subjek hukum, dia punya hak untuk mendapatkan kartu keluarga. Nah, jadi bagaimana caranya nih? Dukcapil memberikan kartu keluarga, ya tentu ada permintaan. Bukan Dukcapil,
ketatan sipil, atau dukcapil, atau instrumen pemerintah mengejar-ngejar, mencari-cari siapa yang menikah siri, siapa yang menikah siri akan diberikan. Itu tidak perlu begitu. Kalau menurut saya, kalau seandainya secara sosiologis nikah siri adalah suatu aib. Nah, aib itu harus ditutup. Ya. Sebab itu urusan dengan Allah. Nikah itu urusan dengan Allah, itu ibadah. Orang ibadah kok dihukum, dikejar-kejar, mana kumaha itanya. Nah, itu dari segi hukumnya. Itu banyak perkawinan yang sampai ke Mahkamah Agung minta disahkan atau minta bercerai atau membagi harta warisan dan lain sebagainya. Nah, dalam struktur keluarga, dalam persoalan kewarisan dan perceraian, dalam struktur kekeluargaannya, tidak, mereka sudah langsung perkawinan, udah titik, itu aja hukum. Sudah itu lahir anak, segala macam dari struktur keluargaan. Siapa yang berhak warisan, berapa bagian masing-masing, itu di persoalan. Tidak ada persoalan karena nikah siri hilang hak warisnya, tidak ada. Oh, karena nikah siri hilang hak untuk menghibahkan atau memperoleh hibah dan lain sebagainya. Itu tidak ada. Ya. Nah, jadi bukan berarti kita mendukung nikah waris, nikah siri, tapi hak keluarga itu untuk mendapatkan kartu keluarga itu ada. Karena itu harus diberikan, harus terwajib. Nah, ya, wajib diberikan sebagai warga negara yang sudah membuat satu keluarga, diberi kartu keluarga. Saya kira itulah beberapa hal mengenai pemberian kartu keluarga bagi suami istri yang nikah siri. Nah, sebenarnya judul ini judul yang keliru menurut saya. Nah, kartu keluarga diberikan kepada satu keluarga yang berasal dari nikah siri. Mau nggak mengatakan begitu? Itu tidak mau. Ya. Nah, karena itu nikah siri adalah nikah berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang Perkawinan. Berarti sudah sah menurut hukum. Sudah sah menurut hukum. Diberikan kartu keluarga karena memang subyek hukum. Keluarga itu satu subyek. Ya, dan punya hak mendapatkan kartu keluarga. Apakah kartu keluarga ini tidak bisa dicatat di kantor kelurahan? Oh, itu salah besar. Kelurahan tidak ada kewenangan untuk mempersoalkan hal-hal yang berlaku surut. Nah, saya kira itu saja untuk memancing pikiran-pikiran yang lain untuk kita berdiskusi. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Hadanallahu iyyakum ajmain ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Gani atas ilmunya, sharingnya luar biasa. Sedikit poin yang kita dapat dari beliau yaitu kita bisa menyimpulkan bahwa menurut beliau memang terlihat spirit dari kebijakan Dukcapil sendiri untuk memberikan kartu keluarga bagi keluarga yang hasil dari pernikahan siri itu adalah untuk pemenuhan sebagai warga negara selaku subjek hukum. Jadi beliau memang berpendapat bahwa kebijakan ini sesungguhnya tidak kontraproduktif dengan undang-undang yang di atasnya, yaitu Undang-Undang Nomor 174, bahkan memang sesuai dengan pernikahan siri itu sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat 1, yaitu memang pernikahan siri adalah pernikahan yang sah menurut agama. Kemudian karena sudah sah, maka dibutuhkan sebagai alat bukti salah satunya adalah akte nikah. Nah, akte nikah dari KUA itu bukan satu-satunya alat bukti, tetapi hanya salah satu alat bukti. Nah, dari situlah mungkin negara berkewajiban untuk memberikan solusi atau alternatif lain, yaitu dengan memberikan kebijakan melalui pencatatan pernikahan kartu keluarga melalui Dukcapil. Tetapi kemudian beliau menegaskan bahwa kartu keluarga yang diberikan itu bukan karena pernikahan sirinya,
tetapi karena diberikan kepada keluarga yang hasil dari pernikahan yang tidak dicatat atau keluarga yang siri tersebut. Jadi memang beliau melihat dari sisi subjek hukum, kemudian dari hak-hak pemenuhan dari warga negara, kemudian spiritnya adalah pemenuhan hak-hak warga negara itu sendiri. Mungkin itu poin yang kita dapat. Kemudian ada narasumber yang kedua dari Kemenag selaku selaku dari Kepala Subdit Bina Kepenghuluan, Bapak Haji Anwar Saadi MA. Kami persilahkan, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pendapat dari Bimas Islam sendiri, dari KUA yang memang mungkin selama ini memberikan salah satu atau satu-satunya bahkan yang dianggap memberikan akte nikah atau pencatatan legalitas dari pernikahan. Silakan kepada Bapak Haji Anwar Saadi MA, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Prof. Herudin Nasution. Kita pernah berjumpa di Pasca Sarjana Fakultas Syariah, Pak, beberapa tahun lalu. Anwar Saadi. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah sehat. Seperti Pak Gani kata beliau, harus sehat terus. Yang kedua yang saya hormati Pak Prof. Gani, ini juga guru saya di Pasca Sarjana. Beliau sudah lupa. Iya, lupa. Kalau guru lupa dengan murid wajar, Pak. Kalau murid yang lupa itu yang Bu moderator, para panitia, penyelenggara webinar, juga para peserta sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT pada pagi hari ini kita mengikuti seminar yang saya kira menarik diperbincangkan, terutama masalah ini muncul di 3 atau 4 bulan lalu, sangat viral ya di berita baik online maupun media elektronik terkait dengan pemberian kartu keluarga bagi orang yang melakukan pernikahan siri. Perkenalkan saya menyampaikan ada bahan yang mungkin jadi bahan diskusi kita pada kesempatan ini. Mohon hostnya saya diizinkan untuk share screen mungkin untuk menyampaikan beberapa bahan diskusi. Dibantu, Mbak. Jadi apa yang disampaikan Prof. Gani Abdullah tadi saya kira fenomena pemberian kartu keluarga terhadap orang yang melakukan pernikahan siri memang didasari adanya pertanyaan terhadap di mana kehadiran negara terhadap orang-orang yang melakukan pernikahan tidak tercatat, sehingga mereka tidak mendapatkan pelayanan dari negara terhadap hak-hak mereka. Dan karena itu dari sudut pandang Kementerian Agama sebagai lembaga yang melakukan pencatatan pernikahan, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan tugas fungsi Kementerian Agama dalam melakukan pencatatan nikah bagi WNI beragama Islam di Indonesia. Bahwa di negara kita regulasi yang mengatur tentang pencatatan pernikahan atau pencatatan nikah itu dimulai dari Undang-Undang 22 tahun 46 tentang pencatatan nikah talak rujuk, Undang-Undang 32 tahun 54 tentang memperlakukan Undang-Undang nomor 22 wilayah luar Jawa dan Madura, ada Undang-Undang 1 74 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 16 2019 tentang perkawinan, ada Impres nomor 1
tahun 91 tentang kompilasi hukum Islam. Kemudian ada PP nomor 9 tahun 75 tentang penetapan berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian tentang ketentuan pencatatan nikah bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah di kantor urusan agama kecamatan. Bagi PPN di dalam menjalankan tugasnya melakukan pemeriksaan, menghadiri dan mencatat suatu peristiwa nikah di dalam akta nikah. Pegawai pencatat nikah memastikan suatu pernikahan yang akan dilaksanakan dan dicatat telah memenuhi ketentuan persyaratan administratif dan memenuhi ketentuan syariat Islam. Kemudian dasar dari perkawinan itu sendiri adalah seperti yang disampaikan tadi Prof. Gani, mengutip dari pasal 1 Undang-Undang 174, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sahnya perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini adalah ketentuan pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian terkait dengan tertib perkawinan, agar terjamin ketertiban perkawinan, terutama bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 1946, junto Undang-Undang nomor 32 tahun 1954. Setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Perkawinan yang dilangsungkan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Ini bisa dilihat dari kompilasi hukum Islam pasal 5 ayat 1, ayat 2, pasal 6 ayat 1 dan 2. Nanti kita bisa buka masing-masing. Kemudian perlakuan terhadap perkawinan tidak tercatat. Kemenag sangat berhati-hati terhadap praktik kawin siri. Karena selain tidak ada pihak berwenang yang turut menyaksikan dan mengawasi terpenuhnya syarat dan rukun nikah, kawin siri banyak dimanfaatkan untuk menyembunyikan perkawinan akibat kurang persyaratan yang ditetapkan undang-undang, seperti kawin di bawah umur dan poligami terselubung. Kemudian penetapan status hukum perkawinan tidak tercatat merupakan wewenang pengadilan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah terkait status perkawinan siri harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan selaras dengan peraturan perundangan lainnya. Kemenag mendorong penyelesaian perkawinan siri untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan agama. Jadi mereka yang menikah siri untuk mendapatkan status hukum yang legal harus mendapatkan putusan isbat dari pengadilan agama. Kemudian ini adalah SOP pencatatan nikah di KUA. Pendaftaran nikah ini sekarang dapat dilakukan secara online maupun tatap muka. Kemudian yang kedua ada verifikasi data nikah Jatim menggunakan data berbasis KTP elektronik yang telah terintegrasi dengan SIMKA, Sistem Informasi Manajemen Nikah. Kemudian ada verifikasi syarat dan rukun nikah, kemudian pelaksanaan akad nikah, kemudian pencatatan nikah. Problem yang dialami oleh teman-teman di KUA saat ini adalah ketika ada pasangan nikah yang ingin mendaftarkan
pernikahan di KUA, lalu kemudian di verifikasi KTP-nya tertulis kawin tidak tercatat. Nah, di sini muskilahnya. Di sini ada sedikit yang merepotkan KUA. Jadi KUA bilang ini statusnya harus samakan dengan dokumen yang lain. Bahwa kalau Anda belum pernah menikah ya dibuat di Jaka. Ada yang seperti itu, Pak. Nah, tapi kita sudah buat panduan apabila kedua calon pengantin datang ke KUA memiliki status sudah kawin tidak tercatat, maka solusinya seperti yang kami diskusikan juga dengan Pak Zudan, Pak Prof. Zudan, beserta teman-teman Dukcapil, langkahnya adalah mempersilahkan yang bersangkutan untuk mengajukan penetapan nikah di pengadilan agama atau isbat nikah. Kemudian urgensi pencatatan nikah. Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimasukkan pada ayat 2 pasal 1 atau wakilnya dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp50. Ini bunyi ketentuan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 46. Kemudian barang siapa yang menjalankan pekerjaan tersebut pada ayat 2 pasal 1 dengan tidak ada haknya dihukum kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp100. Jadi tadi yang disampaikan Pak Prof. Gani bahwa orang yang nikah itu dihukum mungkin mengacu pada ini, Pak. Mengacu pada ketentuan ini yang memang untuk implementasinya memang agak sulit. Biasanya orang menikah siri itu ada beberapa alasan. Ini saya catat ada beberapa alasan yang banyak disampaikan dari banyak diskusi. Yang pertama, pernikahan siri itu terjadi karena adat istiadat masyarakat. Jika anak perempuannya dilamar, itu langsung dinikahkan. Apa alasannya? Karena untuk menghindari mereka sudah dilamar, dibiarkan lama-lama, takut terjadi pelanggaran syariah seperti perzinahan dan seterusnya. Ini juga banyak dilakukan di beberapa segmen masyarakat di Indonesia. Yang kedua, fenomena nikah siri terjadi karena memang tidak memenuhi syarat secara administratif, seperti surat izin poligami atau ketentuan administratif lainnya, seperti misalnya kurang umur, ya. Jadi gimana caranya kalau usianya kurang? Sekarang kan minimal pengantin 19 tahun. Jadi kurang 19 tahun, nggak bisa ke KUA, ke pengadilan juga dispensasinya sulit, memilihlah nikah siri. Nah, kemudian yang ketiga, ini juga banyak terjadi, Pak, praktek biro jasa pernikahan siri ini. Ini yang menarik. Jadi kita pernah menyurati Kominfo agar menutup situs-situs yang menawarkan praktek pernikahan siri. Karena begitu kita telusuri, Pak, jadi mudah sekali orang nikah siri di sini. Jadi supir pengendara ojek bisa jadi wali, Pak. Bisa disulap jadi wali nikah. Jadi ini berbahaya sekali. Nah, jadi persoalannya atau kami diskusi dengan teman-teman di Dukcapil, Pak, apabila pemberian kartu keluarga dilakukan kepada masyarakat yang meminta, saya tanyakan siapa yang dapat memvalidasi bahwa pernikahan yang bersangkutan itu sah. Sah menurut hukum syariat agama Islam. Terpenuhi syarat rukunnya. Siapa yang bisa memvalidasi itu? Karena teman-teman Dukcapil hanya mempersyaratkan untuk dapat KK cukup membuat surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak, ya, SPTJM yang bersangkutan di atas materai ditandatangani, maka itu jadi pegangan dari teman-teman di Dijen Dukcapil. Lalu saya tanyakan, siapa yang bisa memastikan bahwa pernikahan siri yang dilakukan oleh yang bersangkutan itu sah secara syariat? Ini belum ada jawabannya, Pak. Jadi
Kalau kami di KUA itu PPN atau penghulu itu punya otoritas dan kewenangan serta kemampuan untuk memeriksa ini walinya benar, wali yang sebenarnya, ini saksinya benar memenuhi syarat. Itu ada di pegawai pencatat nikah. Nah, kalau pegawai kelurahan mengesahkan atau mencatat satu pernikahan siri, ya saya bilang tidak ada kapasitas dan kemampuan untuk memeriksa apakah pernikahannya sah atau tidak. Di sini terjadi kerancuan. Jadi orang-orang yang menikah siri itu dipukul rata. Apakah secara syariat, secara rukun dan syarat terpenuhi atau tidak, nah, itu dicatat, semua diberi kakak. Kemudian hasil diskusi kami dengan Dirjen Dukcapil, kami menyampaikan, Pak, di sini titik persoalannya. Jadi oleh karena itu, solusi bagi mereka yang menikah siri adalah secara hukum, secara undang-undang kita, secara regulasi adalah mengajukan penetapan nikah di pengadilan agama. Ya. Jadi bukan memberikan kakak. Lalu kenapa diberikan kakak? Jadi menurut diskusi kami, pemberian kakak bagi nikah siri itu karena di Tenggarai, Pak, ada sekian juta data WNI beragama Islam yang sudah punya anak, punya keturunan, punya keluarga, tapi tercatat belum nikah, belum kawin. Jadi bagaimana solusi terhadap mereka? Maka diberilah kakak. Jadi ini adalah solusi afirmatif. Solusi yang bersifat sementara untuk menangani orang-orang yang menurut Prof. Judan itu ada sekian juta pasang, sudah berkeluarga, sudah punya anak, tapi tidak tercatat perkawinannya. Maka diberi kakak. Dan itu bukan kebijakan untuk seterusnya. Jadi diselesaikan, bahkan kami menawarkan, oke Pak Prof, bagaimana kalau kita lakukan pendataan yang akurat, by name, by address, kemudian kita selesaikan, kita cut off, setelah semua diisbat, lalu kita tutup. Ke depan itu kita akan perkuat sosialisasi dengan dukungan semua pihak, akademisi, lembaga pemerintah, dan tokoh masyarakat, agar semua orang yang menikah baiknya adalah nikah secara tercatat. Nah, kemudian KUA saat ini mengandalkan sumber data kependudukan dalam pelayanan nikah rujuk dengan harapan agar validitas data kependudukan tetap terjaga. Nah, status kawin tidak tercatat dalam sistem informasi dan administrasi kependudukan tidak dikenal dalam sistem informasi manajemen nikah berbasis web. Karena penulisan status bagi catin yang belum pernah menikah adalah jejaka atau perawan. Jadi kita belum ada terminologi kawin tidak tercatat di dalam kamus layanan nikah di Kementerian Agama. Boleh saya? Kemudian perlakuan terhadap kawin tidak tercatat, kebijakan yang pro rakyat wajib didukung pemerintah dan masyarakat. Demikian pula solusi yang diterapkan di Dirjen Dukcapil untuk mewujudkan perlindungan hak dan hukum bagi anak. Akan tetapi mengingat kawin siri menyimpan potensi penyelewengan hukum, patut diantisipasi bahwa kebijakan ini akan disalahgunakan oleh orang-orang dengan perkawinan bermasalah. Persepsi yang muncul di masyarakat bahwa Dirjen Dukcapil memberikan pilihan kepada masyarakat untuk mencatatkan perkawinan atau tidak mencatatkan. Bahkan lebih jauh lagi, Dirjen Dukcapil dipandang tidak mempersoalkan validitas perkawinan, asalkan yang bersangkutan bersedia membuat SPTJM. Kemudian yang selanjutnya, ini solusi yang diberikan, SPTJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak tidak dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran material dan formil tentang validitas suatu perkawinan. Jadi otomatis begitu buat SPTJM, maka pernikahan menjadi dianggap sah. SPTJM hanya untuk memenuhi keperluan pengakuan atas status perdata anak terhadap ayah dan ibunya.
penerbitan KK dan akta kelahiran bersifat sementara. Ada batas waktu tertentu, kemudian kegunaan terbatas, diterbitkan bagi orang-orang tertentu yang memenuhi persyaratan. Pemilik atau keluarga dan akta kelahiran sementara harus segera menyelesaikan permasalahan perkawinannya melalui layanan yang tersedia agar dokumen sementara tersebut segera diganti dengan yang seterusnya. Saya kira itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Jadi selama ini proses alur bisnis layanan nikah di KUA tetap menggunakan pola yang sudah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Agama dari mulai PMA 290, kemudian diperbarui PMA nomor 11 2007, kemudian sekarang ada PMA nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan nikah. Demikian, saya kira itu yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Anwar Saidi. Menarik sekali ini mulai muncul tadi sesuai judul gitu, polemik, dalam arti di sini polemik itu ya menimbulkan banyak problematika. Tadi Pak Anwar Saidi sudah menyebutkan beberapa misalnya dampak sikap Kemenag dalam hal ini KUA harus berhati-hati terhadap dampak pernikahan siri itu ya. Salah satunya adalah poligami terselubung. Nah, ini yang sesungguhnya menjadi isu besar yang menjadi kontraproduktif, dianggap kontraproduktif, artinya dari kalangan aktivis perempuan khususnya bahwa ini jangan-jangan dengan adanya kebijakan Dukcapil ini akan mempersubur pelaku-pelaku poligami liar, kemudian pernikahan siri yang tanpa kontrol. Kemudian menurut Pak Anwar Saidi ini menarik sekali bahwa pencatatan atau kartu keluarga itu bukan suatu validitas. Validitas tetap ada pada pengadilan agama melalui isbat nikah, tetapi itu hanya dibutuhkan secara sementara saja untuk memenuhi hak-hak pengakuan status anak. Itu menarik sekali. Kemudian narasumber kita yang ketiga, Profesor Dr. Khairul Nasution. Mungkin ini bisa Prof, mungkin bagaimana selaku akademisi menyikapi misalnya dampak tadi muskilah-muskilah yang terjadi dari adanya kebijakan Dukcapil ini. Silakan Prof. Lo yang dari Dukcapil apa enggak duluan? Ya tadi kabarnya pagi berhalangan hadir, Prof. Nggak ada yang mewakili? Iya, nggak ada. Ya, kemarin sih bilangnya Bu Direkturnya siap, tetapi kemudian ternyata tidak siap. Mungkin karena memang katanya tidak sembarang orang yang bisa mewakili Pak. Iya. Udah saja katanya lain kali gitu. Oke. Baik, terima kasih. Saya diberi hak untuk berpartisipasi. Host disable participant screen share. Ini berarti tidak diberi hak nih. Tolong diberi hak dong hostnya. Host dibantu untuk share screen. Oke. Mudah-mudahan sudah terbaca ya? Belum, Prof. Belum? Loh. Sudah, Prof. Sudah. Oh, sudah. Pak. Oke. Baik, terima kasih kepada moderator ya. Moderator yang cerdas, cermat, dan teliti ya. Berterima kasih kita punya moderator seperti ini. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Prof. Jelas, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah.
lagi-lagi kita syukur kita bertemu, kita bisa diskusi ya. Oh, saya belum nampak ya. Sorry. Bagaimana saya menampakkan diri saya ini? Ntar dulu ya. Sorry, ini akibatnya kalau Ya, sudah nampak, Prof. Sudah. ya tiba-tiba ada suara orang yang tidak ada lagi di mana kan gitu ya. Biar tidak ada dusta di antara kita deh. Ya kawan-kawan semua, para partisipan yang saya hormati, yang mudah-mudahan kita sehat selalu ya. Kawan-kawan yang sudah sering ketemu, mudah-mudahan tidak bosan, mudah-mudahan dan tetap dianggap ibadah gitulah gitu, tidak bosan ya. Nah, bagi yang merasa bosan ya, pokoknya bersyukur aja deh bisa sehat. Ini saya beri judul pendekatan multidisipliner dalam menyelesaikan kawin siri ya. Ini maka subjek bahasannya ini saya tuliskan narasumbernya, ada yang diganti, ada yang nggak datang, ada yang subjek bahasannya A. Asal usul pendekatan multidisipliner. 2. Fakta kawin siri. Fakta ini ada 2. Pertama, fakta kawin siri merupakan urusan beberapa departemen atau lembaga ya. Fakta bahwa Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri ini sudah mengambil kebijakan bahkan tindakannya untuk menyelesaikan masalah kawin siri. Kemudian C, mengapa terkesan kebijakan Dirjen Dukcapil terkesan bekerja sendiri ya? Mungkin dalam bahasa saya ini monodisiplin. Terus kira-kira tawaran solusinya apa? Yang pertama tentang asal-usul pendekatan multidisipliner. Ini kan kalau kita baca ceritanya munculnya ini pertama kali ketika Inggris ingin membangun kota ya. Ketika ingin membangun kota itu bagaimana agar kota ini nyaman kira-kira dari berbagai perspektif kira-kira gitu ya. Dari sanitasinya ya bagus, tidak kemudian ada bangunan yang canggih-canggih tapi sanitasi tidak beres. Kemudian banjir, kemudian banyak tempat-tempat yang misalnya air yang terus tiba-tiba bangunannya tidak kuat atau mungkin dilihat tidak enak, terus tidak ditanami tumbuhan tidak hidup. Nah kira-kira jadi mereka mendefinisikan tata kota yang cantik itu dari berbagai perspektif. Nah disitulah kemudian dihadirkan itu pihak-pihak gitu ya. Untuk menurut sanitasinya bagaimana, ahli sanitasi bicara, menurut bangunannya ahli bangunan yang bicara, menurut pertamanan yang bicara pertamanan, ya pokoknya segala aspek yang berkaitan dengan kota itu kemudian dibicarakan bersama oleh para ahli. Sehingga tidak seperti yang sering terjadi di tempat kita, baru saja dibangun jalan bersih, kalau kita lihat apa itu mulus gitu ya. Kemudian sudah ada dari irigasi katanya, apa untuk membersihkan, ada di bawahnya kolong gitu ya, yang harus dibersihkan. Kemudian setelah selesai, boleh dia sekedar untuk menyelesaikan tugasnya, dibuatlah, diperbaiki, ditapak gitu ya. Kemudian kita tidak nyaman, ya makanya nggak nyaman, nggak lama kemudian datang lagi dari listrik, mungkin katanya banyak atau telepon mesin, pokoknya macam-macam. Kayaknya bukan dari ilmu, tapi dari fakta seperti itu. Nah karena itu kemudian, ya masalah kawin siri ini kan juga kayaknya begitu ya. Ini urusan banyak kementerian atau banyak departemen atau banyak lembaga.
Maka kita masuk subjek yang kedua B, fakta kawin siri. Ya ini, kawin siri itu bukan hanya urusan dukcapil, tapi itu urusan, ya mungkin kalau kita berbicara tentang undang-undang, mungkin dari LAK itu ya, bicara pencatatan mungkin dari Kementerian Agama, bicara kesejahteraan mungkin dari BKKBN dan pengaturan keluarga. Mungkin ada yang sangat dekat, ada yang dekat-dekat sedikit, ada yang. Dan maka yang pertama, kawin siri menjadi urusan yaitu juga kita Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri, Keluarga Sakinah, Kementerian Agama, catat nikah, pencatatan dan terusnya bina keluarga. Problemnya ketika bawa ke Badilak itu ya, kita terang tadi kalau. Fakta kedua, Dirjen Dukcapil mengambil kebijakan. Ya mungkin juga bukan hanya kebijakan, ya sudah action ya. Mungkin juga action sudah kita lakukan. Seperti apa? Mencantumkan nama suami istri dari kawin siri. Kalau kita baca dari penyampaian Pak Dirjen ini kan kebijakan diambil setelah melakukan penelitian fakta kawin siri dari berbagai perspektif. Jadi dia dicantumkan Undang-Undang Nomor 174 tentang perkawinan, itu apa definisi nikah siri atau apa fungsi daripada pencatatan perkawinan, dilihat data tentang isbat nikah, dilihat data tentang pencatatan kawin, dilihat data tentang dari departemen yang lain juga. Lalu maksudnya apa? Ada hukum adat atau ada perkawinan adat, semua dilihat. Kemudian dikatakanlah dari hulu sampai hilir masalahnya begini. Lantas kemudian mengambil kebijakan. Kalau kita kata kebijakan, kalau dikatakan tindakan, ya tindakan. Itu dia tadi. Apa tindakannya? Tindakannya adalah orang yang kawin siri didaftarkan di KK. Yang itu kemudian punya konsekuensi banyak. Di antara yang banyak itu apa? Di antara yang banyak itu, nah itu berkaitan dengan urusan Kementerian Agama. Berkaitan dengan Badilak. Cita-cita undang-undang kita ini kita menertibkan masyarakat. Di antara ketertiban yang kita harapkan adalah perkawinannya tercatat agar kita jelas, dan dari situ kita bisa kontrol. Kalau ada orang yang nakal, ada orang yang bisa kita kontrol dari situ. Kemudian kalau boleh kita katakan kasarannya, ini kan dibuldoser sama Dukcapil kan. Jadi orang yang selama ini sudah hampir takut, kita sudah banyak kan penelitian-penelitian yang tunjukkan sudah banyak orang kapok tidak dicetakkan. Kenapa? Oh, hak-hak kita nggak terjamin. Kita menangis apapun seperti apa pergi pengadilan, terus dia tanya mana buku nikah? Tidak ada Pak. Dulu saya turun nggak diterima. Dari situ kemudian banyak orang jangan deh nikah siri, jangan deh kawin siri pokoknya. Itu sudah mulai orang sadar begitu. Tentu banyak dia katakan dalam penelitian itu, tapi banyak sekali yang artinya yang ada itu tidak sebanding yang tidak ada. Nah makanya kemudian kalau saya mengatakannya ya ini mono, dia artinya bekerja sendiri. Lah kenapa begitu? Kita nggak tahu. Apakah karena memang ini pertuanya dan artinya kan departemennya sudah berbuat belum? Mungkin sudah, tapi mungkin ada yang alon-alon melakukan kelakuan pelan-pelan sehingga suaranya itu sehingga itu tindakan itu nggak ketahuan semua orang, biasa-biasa aja. Nah dia ini buat kebijakan orang kaget, makanya ribut kan. Jadi kalau dalam bahasa saya, kalau kita menggunakan teori konstruksi sosialnya Berger ini kan dia show up ini kan atau eksternalisasi kan, ini kebijakan kami. Maka kemudian ya saya makin sini, semoga data sudah dikonfirmasi kepada pihak-pihak, artinya data-data yang tadi itu mudah-mudahan sudah konfirmasi. Semoga kebijakan juga sudah dikonfirmasi. Artinya, nah kenapa dia berbuat kemudian itu bertentangan atau tidak sejalan dengan lembaga lain? Ini Kementerian Agama itu sudah berusaha, artinya taklah perusahaanmu sudah pelan-pelan atau seperti tadi sudah cepat, tapi mungkin dirasakan. Tapi yang jelas itu kan ada urusan, maka kemudian mungkin bolehlah kalau saya katakan ya mereka ini ingin orang kaget lah. Terus mungkinnya apa? Agar departemen-departemen, lembaga-lembaga lain yang ngurusin, ayo mau kerja sendiri-sendiri silakan, mau kita kerja sama silakan. Makanya terus nanti kalau di belakang apa solusinya? Jadi kalau pertanyaannya apa dan mengapa dari kebijakan
tersendiri tadi. Ya artinya bahwa kebijakan ini kan diambil atau dilakukan tidak sejalan dengan peraturan perundang besarnya. Kebijakan ini tidak dilakukan terkesan berjalan sendiri. Jadi ini kan buktinya apa? Tadi kita katakan itu. Ya, orang Kementerian Agama ini katakanlah dengan peradilan buat kebijakan, ada undang-undang yang sesungguhnya kalau kita bicara juga tentang undang-undang itu tentang fungsi pencatatan perkawinan tadi sudah disampaikan oleh Pak Nurgani. Tapi mestinya itu juga harus lengkap dengan naskah akademiknya. Sebenarnya kan awalnya dan sebetulnya substansinya kita ingin ya pencatatan itu sebagai syarat sah. Tetapi karena kita ini istilahnya itu masih dengan bahasa dakwahnya kita kan harus pelan-pelan mungkin begitu ya. Karena ada kelompok tertentu yang mungkin nggak tahu apakah yang belum apa namanya memang mazhabnya begitu atau mungkin karena masih nggak mau bergaul, nggak mau berdialog dengan orang banyak, bagaimana perkembangan. Tapi kan bagaimana faktanya ada begitu. Maka kemudian oke deh, langkah pertamanya kita akomodir pencatatan ini urusan administrasi. Tetapi mestinya ini dipahami juga persoalannya itu mestinya atau enggak, mestinya itu itu apa? Syarat sah. Agar apa? Agar masyarakat itu yang belum betul mengikuti itu. Dan nampaknya kan kita rasakan sekarang begitu, itu kan cuma administrasi. Dan maka tentu kita mengatakan kita perlu sosialisasi terus, jangan bosan-bosan. Ya untuk artinya kan ketika kita berbicara, kita jelaskan permasalahannya, lama-lama kan orang juga bisa mendengar. Kita bukan membuat undang-undang yang tidak berguna untuk masyarakat. Negara itu membuat undang-undang itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Maka dana pencatatan perkawinan itu adalah untuk kesejahteraan kita. Kenapa? Karena ada laki-laki yang nakal yang menggunakan ya kasus-kasus seperti itu karena tidak dicatatkan dia ngakunya masih bujang, dia ngakunya sehingga kemudian banyak orang yang termancing, banyak orang yang tidak mendapat hak dan mendapat. Ini kan masalah-masalah yang lama-kelamaan mudah-mudahan masyarakat akan memahami. Nah karena itu kemudian maka kita mengatakan apa anunya ya, mengapa mereka tersendiri atau mereka katakan terkesan sendiri ya, nggak mengajak, mungkin kita kan mungkin sudah diajak tapi nggak mau, mungkin juga nggak diajak atau mungkin ya diajak atau pokoknya kita nggak tahu karena memang di sini juga tidak ada yang bisa menjelaskan, mudah-mudahan nanti waktunya apa sudah diminta atau sudah ada kerjasama atau belum. Nah maka kemudian ke depannya ya kita begitu, semua departemen terkait dengan kasus itu harus lah praktiknya gimana? Dari mana dimulai? Nah, begitu. Ya, ini juga dulu waktu saya direktur pasca sarjana itu kecil masalahnya ya. Cuma bagaimana surat tugas belajar mahasiswa itu kan banyak mahasiswa S2, S3 yang dia dosen karena tugas belajarnya kemudian masalah karena tidak keluar tugas belajarnya, kemudian kalaupun dia dokter tidak diakui. Untuk menyelesaikan itu lama sekali itu kita ketemu dengan dirjen, ketemu dengan terus kadang-kadang kita bisik-bisik dengan tidak formal ya, nanya anak buahnya itu kan, kenapa tuh sebenarnya masalahnya? Yang nggak pernah dibicarakan, mengatakan dalam bahasa itu ya, tiba-tiba kadang ketemu dirjen yang sana data, itu kan ada kaitannya dengan Kementerian Pendidikan itu ya, atau dulu waktu itu Pendidikan Nasional. Dari Kementerian Pendidikan Nasional sudah ada tahu dirjennya, dari kita datang cuma direktur. Kan pembicaraannya kan sudah beda, ini pengambil kebijakan, ini pengambil tindakan. Demikian juga sesungguhnya juga, ini udah datang direkturnya, sana datang kasubditnya. Nah itu kan sudah ya, pembicaraannya tahapan atau tingkatannya yang sudah beda, ini pengambil kebijakan, ini pengambil tindakan, ini lapangan, ini kan pembicaraan sudah beda. Nah maka nggak pernah ketemu antara dirjen dengan dirjen, nggak ketemu antara direktur dengan direktur. Nah ini kemungkinan ini juga, ada kemungkinan begitu. Mungkin dari Kemendagri sudah mengajak ini Kementerian Agama, tapi nggak tahu bagaimana harus Kementerian Agama, atau nggak ngerti kita, makanya tidak ada yang menjelaskan kepada kita. Maka akhirnya kita akan mengatakan, nah, siapa yang memulai? Nah, saya katakan begini. Jadi peran akademisi. Apa perannya? Memfasilitasi bertemunya para pihak-pihak atau aktor-aktor terkait ya. Jadi mari kita temukan pihak-pihak ini atau aktor-aktor ini, katakan begitu ya, untuk bertemu. Nah kesempatan ini ketika Wardah itu kan awalnya menyampaikan sudah menghubungi Dirjen Pak, Dirjen Bimas sudah oke, Dirjen
dari Dukcapil, saya senang sekali. Wah, ini tempatnya kalau begitu kita mempertemukan dirjen. Ayo kita lihat, ini siapa yang tidak bertindak, siapa yang alhamdulillah, ya itu dia tadi kan. Dirjen yang ini tidak sempat, dirjen yang sana punya kesempatan, macam-macam pokoknya. Ya tidak berhasil kita. Jadi ketemu dari si satu pengambil kebijakan, yang satunya di bawahnya lagi, malah satunya nggak datang kan. Nah kita terus mau ngapain? Terus saya katakan begini, menghadirkan para pihak dalam seminar, forum, nasihatnya ya untuk bijak bersama. Dari mana? Bisa dilaksanakan oleh perguruan tinggi ini seperti kita ya, kita laksanakan. Atau kalau bisa kerjasama departemen, kalau memang mereka punya minat, mereka mungkin nggak tahu lah apa enggak susah mengajak para pihak, kemudian memfasilitasi, ayo perguruan tinggi, buatkan seminar, hadirkan dirjen ini, kita harus bicara sama-sama. Itu enak. Jadi mudah-mudahan kita melaksanakan seminar. Jadi seminar itu ya mempertemukan para aktor, tentu kita juga akan bisa menyampaikan pikiran-pikiran kita. Dan memang mestinya ya seperti itu. Dirjen ketemu dirjen, direktur ketemu direktur, subdit ketemu subdit, jangan satunya subdit ya itu kan sudah garis. Artinya secara tugas tanggung jawab kan sudah beda. Apalagi mungkin juga ya, kayak sudah menganukan waktu saya ke sini, yang sana akan menghargai kan, jadi seperti itu. Tapi menurut saya ini karena orang banyak, kita nggak perlu bosan-bosan, kita adakan lagi aja. Jadi kalau kesempatan ini belum bisa, ya ini ketemunya begini kan susah kita untuk mengajak bagaimana kebijakan. Tapi yang pasti kalau menurut kita itu ya jangan ada kebijakan satu kementerian yang itu tidak sejalan dengan kementerian yang lain. Ini kan menunjukkan negara kita ini kan apa namanya, ya tidak ada manajemen yang bagus kan, ada menteri koordinator yang mengkoordinir, tapi kan intinya kan omnibus law kan juga begitu ya, ada ini mengatakan begini, departemen mengatakan begini, ini juga begitu. Jadi ya kesimpulan kita adalah semoga pihak-pihak terkait dapat menindaklanjuti apa, ya harus membicarakan bersama kira-kira tindakan apa yang bisa dilakukan secara bersama sehingga setelahnya ada win-win solution gitu ya. Jadi jangan ya satu menghantam jabatan kebijakan, tapi memang kadang-kadang juga ya kita buat mereka nggak tanggapnya juga capek juga ya. Udahlah saya buat aja. Jadi saya itu mudah-mudahan ini bisa memanas-manasi pihak lain. Ya termasuk saat misalnya panas ini ya. Itu orang sudah begitu kok sudah. Nah, masalah kami itu misalkan untuk menemukan kebijakan dan tindakan. Masalah kami sendiri dapat ketika harus tidak lanjut, kalau nggak ada lanjutnya cuma dibicarakan di seminar ya nggak ada gunanya, coba begini aja. Tapi kalau kita kemudian sudah datang, pengambil kebijakan hadir, kemudian kita bicarakan, nah mudah-mudahan jadi kita memfasilitasi, jadi kita perguruan tinggi, di mana perguruan tinggi kawan-kawan, ayo adakan seminar, usahakan siapa yang bisa Anda hubungi untuk bisa mendatangkan dirjen-dirjen itu. Jadi tidak hanya kacang-kacang gitu ya, kacang-kacang begini ya, ini kita cuma begini-begini, kita bicara sendiri terus. Ya, tapi mudah-mudahan ini bisa disampaikan kepada beliau-beliau, mudah-mudahan juga beliau baca ya. Jadi nanti atas namanya kan ADHKI bukan Khairuddin ya. Dan saya kira makanya nanti kawan-kawan dari semua juga menyampaikan pikiran-pikirannya, sehingga itu kita catat, mudah-mudahan nanti bisa kita sampaikan. Saya kira begitu. Wardah ini memang fasilitasnya cuma 100 orang ya. Kok saya lihat angkanya nggak pernah nambah, kok malah turun. Iya, Prof, ini kuotanya 100, yang lainnya bisa lewat YouTube gitu karena tapi kan kurang keren kalau kelihatan di sini, kok nggak bilang-bilang ya. Kita kan juga punya duit, kalaupun sedikit kan itu bisa lebih dari itu. Ini kan seperti 100 ini kan nggak menarik nih, padahal Wardah sudah seperti itu, artinya luar biasa, terus tiba-tiba dibatasi dengan orang yang masyarakat. Oke deh, terima kasih. Saya kira itu yang menurut saya. Silakan kawan-kawan sampaikan saran, nanti kita tulis, nanti kita sampaikan. Saya kira begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf banyak yang kurang pas, kurang tepat. Mungkin ada juga kata-kata ungkapan yang kadang-kadang itu apa namanya tidak terkontrol ya. Karena kan kata saya ini berteman juga dengan kawan-kawan dari tarbiyah, kan ada linguistik psikologis. Itu artinya apa itu? Ternyata itu membicarakan tentang tindakan kita, kata-kata kita itu ternyata dapat mempengaruhi orang yang kita ajak bicara. Ya kalau kita sebagai guru, kalau kita kasar-kasar kepada mahasiswa kita, itu nanti bisa lahir anak-anak yang kasar. Tapi kalau bahasa kita bahasa yang budiman, bahasa kita bahasa yang bijak, bahasa kita mencerdaskan yang macam, nah itu juga bisa mempengaruhi mereka. Jadi mudah-mudahan kalaupun ada kata saya yang tidak pas, mudah-mudahan bisa dihilang, bisa dibuang ya.
Jadi tidak ada dusta di antara kita. Terima kasih dan mohon maaf saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Profesor Khairul Nasution. Harapan beliau sebagai akademisi yaitu memang seharusnya permasalahan kawin siri itu bukan hanya urusan Dukcapil, tetapi urusan multi kementerian atau berbagai pihak yang terkait. Kemudian diharapkan bahwa kebijakan ini tidak terkesan berjalan sendiri. Jadi harus ada fasilitas yang bisa mempertemukan berbagai pihak untuk mempertimbangkan semuanya. Kemudian yang tentunya memang diharapkan kebijakan itu lebih banyak maslahatnya daripada muskilah tadi. Nah, mungkin itu poinnya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui chat room. Saya coba baca. Yang pertama dari Tohiruddin Siregar dari mahasiswa Pasca YIN Padang Sidimpuan. Ingin bertanya sama Bapak Prof. Abdul Ghani. Bagaimana pencatatan nikah siri sementara pernikahannya itu pernikahan yang kedua tanpa ada persetujuan dari istri pertama? Apakah Dukcapil tetap akan mengeluarkan kartu keluarganya? Mungkin itu Prof. Ghani bisa dibantu untuk memberi komentar atau menjawab dari pertanyaan. Silakan Prof. Mikrofonnya mungkin belum di-unmute. Suaranya masih belum terdengar, Prof. Oke, sudah dengar? Ya, sudah, Prof. Ya. Kalau pertanyaan tadi dari Pasca Sarjana Sumatera Utara tadi, Padang Sidimpuan ya? Ya. Bagaimana pencatatan nikah siri? Justru itu persoalannya sekarang. Belum ada kesepakatan bagaimana mencatat perkawinan siri. Yang dipersoalkan sekarang adalah hanya memberikan kartu keluarga kepada pasangan keluarga nikah siri, bukan pasangan suami istri, pasangan keluarga. Karena keluarga itu sudah punya anak, punya turunan, punya rumah tangga, dan lain sebagainya. Nah, kalau itu dipertanyakan, maka saya bisa menjawab bahwa jika telah ada satu keluarga, maka keluarga itu menjadi subjek hukum. Dia punya hak dan kewajiban, termasuk hak mendapatkan kartu keluarga. Gitu. Itu ya. Oke. Ya, silakan ada yang lain lagi. Jadi bahwa kartu keluarga itu bukan legalitas atau sebuah validitas untuk pernikahan siri itu sendiri, tetapi pencatatan bagi keluarga. Kalau pencatatan dari keluarga dari sebuah perkawinan yang catat, jadi itu ya keluarga yang dicatat, bukan pernikahan sirinya. Bukan pernikahannya sudah selesai. Ya, ini perlu yang ditegaskan ya perbedaannya. Ya. Baik, terima kasih Prof. Ini dari ada yang raise hand, Ibu Muflihatul Khoiroh. Mungkin kita beri kesempatan dulu yang raise hand. Ya. Ibu Muflihatul mau menanyakan. Ya Mbak, terima kasih. Ibu. Ya, terima kasih Bu Herda atas kesempatannya. Mungkin saya menanggapi beberapa hal ya. Pertama terkait dengan tidak diberikannya sanksi bagi pelaku nikah siri dengan alasan bahwa pernikahan itu adalah persoalan ibadah. Ya. Kalau kita melihat bahwa tentang hukum nikah itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, misalnya Imam Adh-Dhahiri, ada yang mengatakan sunnah ya untuk Imam Hanafi. Tapi kalau Imam Syafi'i itu menyatakan sebagai mubah. Kenapa dikatakan sebagai mubah? Bahwa pernikahan itu mubah karena pernikahan itu berkaitan dengan persoalan sesama manusia. Jadi tidak ansih kepada Tuhan, tetapi hubungannya dengan manusia, karena itu mubah saja, sehingga nilai ibadahnya
tidak 100% ibadah semua, tapi ada hubungannya kita dengan manusia. Karena itu, maka pencatatan perkawinan sebagaimana yang ada di dalam Undang-Undang Perkawinan dan juga di dalam KHI sebagaimana yang disebutkan Prof. Khairuddin Nasution tadi adalah dalam rangka menjaga ketertiban. Semestinya saya sepakat dengan Prof. Khairuddin Nasution menjadi syarat sah. Jadi sehingga saya tidak sepakat ketika orang yang nikah siri itu menjadi dikatakan sebagai tidak melanggar undang-undang karena sudah menjalankan pasal 2 ayat 1 ya. Nah, ini yang saya tanyakan, apakah antara pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 itu sebuah alternatif ataukah kumulatif? Kalau itu kumulatif mestinya menjadi satu. Jadi tidak ada pernikahan yang tidak dicatatkan. Itu yang pertama mungkin ya. Kemudian bagi kita yang aktivis gender, tidak hanya perempuan ya, dalam rangka ini untuk laki dan perempuan bahwa pernikahan dicatat, yang tidak dicatatkan sebagaimana diketahui banyak orang sekarang banyak merugikan perempuan dan anak. Nah, mungkin salah satu solusinya tadi untuk pemikiran Prof. Gani terkait pemberian kakak itu adalah dalam rangka menyelamatkan anak, tetapi kan tidak bisa begitu ya. Apalagi di dalam undang-undang tahun 46 ya tadi ya, nomor 22 tadi itu kan sudah ada sanksi sebetulnya ya. Kalau kita ada sanksi berarti memang bahwa pernikahan itu mubah, tidak murni ibadah 100% karena ada kaitannya dengan pihak lain tadi lah. Terkait dengan tadi banyaknya penyimpangan di dalam pernikahan siri, maka sebetulnya sudah ditegaskan bahwa pencatatan itu adalah harus. Kemudian terkait dengan isbat nikah, sebagaimana dikatakan bahwa undang-undang itu tidak berlaku surut, mestinya isbat nikah itu juga dibatasi sebelum adanya undang-undang perkawinan. Nah, kenapa sampai sekarang isbat nikah juga masih terus diberikan, termasuk dispensasi nikah, sehingga tidak selesai-selesai tentang pernikahan siri ini. Mungkin itu, terima kasih Bu Wardah. Ya, baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ini bisa disampaikan kepada narasumber siapa, Ibu? Mungkin semuanya bisa untuk merespon, ya. Ya, baik. Mungkin kesempatan menjawab dari Prof. Gani. Silakan Prof yang sudah siap. Sepertinya. Terima kasih atas pandangan Ibu tadi. Saya lupa lagi namanya. Ya. Nah, terima kasih pendapat. Mufliha, Prof. Mufliha dari UIN Sunan Ampel. Oh, Muflihatul Sunan Ampel, Surabaya. Saya pernah kuliah di sana. Mungkin saya lupa atau Ibu lupa. Ya. Soal hukum perkawinan, hukum asal itu tidak perlu kita tonjolkan sebagai soal khilafiyah. Tapi nikah itu bagaimanapun itu kan kehendak Allah. Jodoh itu kehendak Allah. Jodoh, umur, rezeki itu kehendak Allah. Ya, kalau Allah menghendaki, ya begitulah kejadiannya. Tapi bukan itu pembenaran terhadap sesuatu perbuatan. Nah, yang menjadi soal kita adalah interaksi sosial dalam soal nikah siri ini. Interaksi sosial itu diatur oleh hukum. Nah, hukum mengatur interaksi sosial. Nah, hukum dibuat siapa? Bisa hukum itu berasal dari eksternal, bisa internal, kedua belah pihak yang mengadakan kesepakatan. Apakah perkawinan ini adalah hukum antara dua orang yang mengadakan interaksi? Dilihat dari hukum perjanjian, pernikahan itu termasuk perjanjian ikatan lahir batin. Tapi bedanya dengan hukum perjanjian menurut hukum, kalau hukum perkawinan, perjanjian dalam perkawinan adalah mempunyai sifat mitsaqan ghalidha. Kalau perjanjian lain tidak mitsaqan ghalidha. Nah, perkawinan termasuk perkawinan siri atau perkawinan tidak dicatat, itu sudah terikat oleh mitsaqan ghalidha. Di situ nilai ibadahnya. Jadi kalau saya tidak sependapat dengan tidak murni itu ibadah, saya tidak sependapat, tidak menganut paham itu. Ya, saya menganut paham kepastian hukum bahwa dengan adanya ikatan
perkawinan, pernikahan dari seorang laki dan perempuan itu sudah termasuk kategori mitsaqan ghalidha. Nah, menurut paham saya dengan demikian ada hak dan kewajiban kedua belah pihak. Kalau sudah terbentuk menjadi satu keluarga, ada kewajiban negara untuk melayani keluarga itu sebagai subjek hukum. Karena dia sebagai subjek hukum melaksanakan kewajiban membayar pajak, membayar ini dan lain sebagainya. Nah, karena itu untuk ketertiban kekeluargaan, keluarga perlu diberikan kartu keluarga. Saya kira kewajiban pemerintah memberikan kartu keluarga. Bukan untuk memberikan legitimasi terhadap perkawinan lain, tidak itu. Tapi mereka satu keluarga. Itu yang saya lihat jika dipandang dari segi teori hukum, menurut kajian saya. Gitu Bu ya. Ya, silakan dilanjut. Ya, Prof. Makasih, Prof. Baik, terima kasih Prof. Ini karena pertanyaannya cukup banyak, mungkin dari pertanyaan Bung Liha dicukupkan. Ada pertanyaan lagi dari siapa ini tidak ada namanya. Ya, ditujukan kepada Pak Anwar Saidi. Bapak izin bertanya, apa langkah konkret yang dilakukan Kemenag dalam memberantas atau mencegah pernikahan bawah tangan sehingga agar tidak banyak yang mengajukan isbat nikah di pengadilan agama? Karena kasus pernikahan tersebut masih sangat marak dilaksanakan di daerah-daerah tertentu. Dan kemudian apakah sudah diberlakukan sanksi bagi pelaku nikah di bawah tangan, baik bagi pengantin, wali, saksi-saksi yang menikahkan, baik sanksi secara moral, sosial maupun sanksi administratif yang lainnya. Kepada Bapak Anwar Saidi, persilakan. Ya, terima kasih Bu Wardah. Saya kira untuk menanggulangi, mengatasi maraknya perkawinan siri, itu saya kira bukan tugas Kemenag sendiri, saya kira ya. Jadi saya kira semua itu berkewajiban untuk melakukan edukasi kepada masyarakat ya tentang pentingnya mencatat pernikahan. Dari sisi Kementerian Agama kita memang membuat program misalnya bimbingan perkawinan ya. BINWIN itu menyasar remaja usia nikah ya. Kemudian juga orang-orang yang masuk di dalam bangku sekolah lah dari SMA sampai dengan perguruan tinggi. Kemudian juga sosialisasi pentingnya nikah tercatat itu juga mesti melibatkan semua unsur ya saya kira ya. Termasuk kementerian lembaga terkait, ada BKKBN, ada Diknas, ada Dikbud ya, ada Kementerian Pemuda Olahraga, karena situ juga menangani pemuda. Karena kami beberapa kali juga webinar mengenai pernikahan remaja usia nikah dengan Kemenpora, akademisi, para tokoh agama, saya kira ini sangat berkaitan. Ya mungkin Kemenag menggerakkan dengan stakeholder yang ada dari mulai kita punya jaringan kerja dari Kanwil, kantor wilayah di provinsi, Kemenag Kabupaten Kota, sama dengan KUA dan juga penyuluh-penyuluh agama. Ini semua kita libatkan untuk mengkampanyekan pentingnya pencatatan pernikahan. Kemudian mengenai sanksi, saya kira tadi seperti yang Prof. Gani sampaikan, orang ibadah diberi sanksi ini memang pernah dulu ada RUU tentang peradilan agama ya Pak Prof ya. Ya. Itu mau diterapkan sanksi bagi penikah siri sudah banyak yang protes. Ya. Makanya sampai sekarang nggak lanjut. Jadi memang ini ke depan memang saya kira lebih pada memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya nikah tercatat. Dulu kita memang mengkampanyekan orang yang nikah tidak tercatat, dia punya kelemahan, tidak bisa mengakses layanan publik, tidak bisa mengakses bantuan-bantuan segala macam, ya. Tapi sekarang mungkin negara sudah mulai hadir orang yang nikah siri, meskipun sifatnya sementara diberi kartu keluarga supaya pengurusan hak perdatanya tidak terhalangi.
Ya. Meskipun saya kira secara hukum tetap nikah siri tidak mempunyai kekuatan hukum di mata hukum. Saya kira itu, Bu. Terima kasih. Ya, baik Pak Anwar, ini ada satu pertanyaan lagi nyambung untuk Bapak dari Ibu Halia terkait solusi isbat nikah melalui PA. Menurut saya justru menimbulkan problem baru. Masyarakat akan memudahkan nikah di bawah tangan. Karena masyarakat akan berpikir ada solusi isbat nikah tersebut. Oleh karena itu, ada solusi lain nggak yang tidak menimbulkan problem baru gitu, selain isbat nikah dan mungkin pencatatan kartu keluarga itu? Iya, kalau dilihat dari regulasi yang ada, isbat nikah itu kan memang dikhususkan yang pertama bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang 1/74. Kemudian juga bagi perkawinan yang ditengarai ada rukun dan syarat yang tidak terpenuhi. Terpenuhi tapi tidak melanggar ketentuan undang-undang. Jadi misalnya orang menikah tidak ada pelanggaran, misalnya izin poligami, belum ada nikah siri. Itu kasus itu memang sampai saat ini tidak dikabulkan oleh pengadilan agama untuk isbat nikah yang seperti itu. Kemudian ada isbat nikah karena memang aktenya hilang. Seperti mungkin terjadi gempa di satu daerah, semua akta hilang, termasuk di kejadian di Palu beberapa tahun lalu, itu ada KUA yang hilang bersama apa yang ada di dalam KUA itu semua hilang, masuk ke bumi, kemudian bergeser, yang sampai hari ini tidak diketahui titik KUA-nya di mana. Itu mungkin boleh melakukan isbat nikah. Akan tapi memang waktu rapat lintas kementerian dan lembaga dengan Kemenag, kemudian Kementerian Dalam Negeri, Mahkamah Agung, terkait dengan adanya data, waktu itu ditampilkan ada 40 juta anak tidak punya akta kelahiran. Ya. Maka untuk alasan kemanusiaan, maka kemudian ada diterbitkan peraturan Mahkamah Agung tahun 2010 itu tentang solusi isbat nikah bagi mereka yang belum punya buku nikah. Jadi sekali itu memang kebijakan yang diambil lintas kementerian lembaga untuk mengatasi masalah-masalah kemanusiaan. Saya kira kami juga pernah berdiskusi dengan teman-teman seperti pusat kajian perempuan dan anak Puskapa UI. Kalau data itu konkret, jadi kita bisa selesaikan semua orang-orang yang belum punya buku nikah dan akta kelahiran itu. Setelah itu kemudian isbat nikah bisa kita usulkan untuk ditutup. Seperti itu. Kita pernah diskusi seperti itu, Pak, Ibu. Ya. Ya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Anwar. Dan untuk Prof. Khairuddin ini ada pertanyaan. Ini terkait penafsiran ya Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat 1 dan 2 itu yang seperti tadi disampaikan oleh Ibu Prihatun itu apa? Dari sana. Secara kumulatif atau alternatif bisa terpisah atau itu satu kesatuan, itu kaitannya tentang mungkin apakah pernikahan yang hanya dilakukan secara siri atau secara agama lalu kemudian tidak dilakukan pencatatan di perkawinan, apa itu legal atau tidak, itu mungkin memang perdebatan akademik. Kemudian juga ada pertanyaan terkait apakah kemudian jika Dukcapil memberikan kartu keluarga bagi pernikahan siri yang kedua misalnya, dan kemudian istri pertamanya tidak tahu, apakah kemudian Dukcapil akan memberikan kartu keluarga tersebut? Mungkin Prof. Khairuddin bisa menanggapi dua pertanyaan ini. Baik, terima kasih. Ya, tentang penafsiran 2 ayat ya, saya kira ya sudah jelas itu diperdebatkan. Bahkan kalau secara tekstual dalam penjelasannya kan memang disebutkan bahwa pencatatan itu adalah syarat administrasi. Nah, itu yang saya katakan, sesungguhnya membaca, memahami undang-undang itu tidak cukup hanya yang tertulis.
Tetapi kita harus tahu lebih jauh apa yang kita katakan sebagai naskah akademik. Naskah akademik biasanya dia menjelaskan apa masalah yang muncul, kemudian kehadiran undang-undang itu untuk menjawabnya. Nah, maka itu diantaranya kan jelas kita baca dalam sejarah, fakta-fakta perkawinan yang melahirkan masalah, kan kawin dini, kawin dipaksa, poligami yang dalam tanda petik kita katakan tidak tanggung jawab, perceraian yang tidak tanggung jawab. Nah, maka kita ingin menyelesaikan ini. Kita itu bukan bicara teori. Islam itu mensunnahkan kawin. Islam itu boleh poligami. Yang kita bicarakan, yang kita jawab di undang-undang itu bukan itu. Undang-undang itu lahir untuk menjawab, untuk menyelesaikan. Kalau kita mengatakan untuk mengatur boleh, untuk mengubah boleh. Apa yang ingin dirubah? Ingin mengubah tradisi praktek-praktek perkawinan anak jangan lagi terjadi. Yang terjadi apa? Ya orang itu sudah siap. Maka kita katakanlah ada umur perkawinan. Lah kenapa? Banyak melahirkan masalah ini perkawinan dini. Yang perkawinan dini itu ya efeknya kepada keluarga dia sendiri, tapi juga itu berdampak kepada masyarakat secara keseluruhan. Ya dari hasil penelitian ya juga kedokteran mengonfirmasi ya orang kawin dini itu agak sensitif terhadap kanker rahim misalnya. Nah, faktanya kan sudah begitu. Kawin anak itu ya sensitif atau potensial melahirkan anak-anak yang lemah. Nah, faktanya kan sudah begitu. Nah, sehingga kemudian dari perkawinan dini lahir lagi, jadi mutar-mutar begitu terus. Ini yang ingin dihentikan, jangan sampai terjadi. Perkawinan dipaksa juga begitu, anak itu nggak kenal, nggak tahu. Itu kan berpotensi untuk mereka bisa cerai. Nah, faktanya memang begitu, tidak semuanya tapi banyak. Terus fakta apa? Faktanya banyak laki-laki poligami tidak bertanggung jawab, tidak semua. Makanya diatur. Untuk apa? Untuk meyakinkan siapa tuh kira-kira yang berhak dan pantas dan bertanggung jawab untuk poligami, siapa yang enggak. Maka diberikanlah aturan. Silakan buktikan kepada hakim bahwa Anda memang layak poligami, tidak menyengsarakan orang. Ada orang cerai tidak tanggung jawab, dia hanya cerai saja. Tanggung jawab kepada anaknya, dia lalaikan, dia urus istri kedua, istri ketiga. Artinya istri pertama dicerai, kawin istri kedua, istri atau mantan istrinya tidak diurus, anaknya nggak diurus, itu bukan mantan kalau anak kan anaknya nggak diurus. Nah inilah yang diharus oleh undang-undang itu. Dia bukan teori yang berpikir yang diharuskan sama dia. Fakta di masyarakatnya ini yang perlu dirubah. Untuk mengubah ini diantaranya perlu pencatatan agar kita terdaftar, kita tahu agar orang kalau mau poligami itu, wah ini kamu sudah, ini umurnya sudah pas belum? Sudah kontrol, ini umurnya sudah cocok belum? Nah, maka kita katakanlah secara usul fikihnya, ya kalau ada tindakan hukum malayatimmu, kira-kira illa bihi, bahwa maka itu boleh wajib. Satu, yang kedua kan tasarruful imam kita sudah mengatakan bahwa itu yang dibuat pemerintah itu kan untuk kemaslahatan kita masyarakat agar masyarakatnya sejahtera, tidak lagi lahir anak yang lemah, tidak lahir anak yang busungan, ingusan, kan gitu. Maka caranya bagaimana? Kita buatlah pencatatan menjadi syarat wajib. Itulah darab awalnya, itulah yang diinginkan. Dengan cara seperti itulah. Jadi kalau kita beragama, biasanya kan kalau orang yang misalnya ya agama itu dia sah tidak sah yang penting. Satunya mungkin kita pidana. Maka akhirnya kemudian kita berharap dengan mengatakan begitu tidak sah, dan saya kira ya dasar hukumnya juga jelas, kita mengatakan itu menjadi syarat. Maka mudah-mudahan masyarakat itu berubah paradigmanya, tidak sah loh kalau tidak disetatkan. Kalau ini aja kan mudah-mudahan lama-lama kita harapkan berubah dalam masyarakat. Tapi tadi karena saya sudah jelaskan Pak Abdul Ghani, ternyata ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak menyetujui itu. Akhirnya kemudian untuk mengakomodir dibuatlah
teksnya bahwa itu hanya urusan administrasi. Sehingga kalau dibaca teks yang tuh begitu, kalau memang itu yang tertulis. Tapi kita lihat ke belakangnya, nah itu yang kita katakan dari sudutnya tujuan idealnya seperti itu. Saya kira itu yang apa namanya yang berkaitan dengan masalah pencatatan itu ya. Maka dengan demikian memang ya seperti kita katakan dari awal tadi, memang ini kerja orang banyak, kerja kita semua. Ya tentu semua bekerja sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan makomnya, sesuai dengan levelnya gitu ya. Maka kita mungkin orang akademisi hanya bisa berbicara, tapi mudah-mudahan kan dengan kita berhak untuk berbicara, mudah-mudahan kewajiban kita sudah selesai ya, tidak apa namanya, kewajibannya sudah tidak jadi dosa gitu. Nah, maka kita berharap yang punya kekuatan itu kemudian ya bertindaklah semaksimal. Tujuannya agar masyarakat ini semakin sejahtera. Mungkin ya, kalau misalnya ada yang bertanya, apa tuh tindakan konkret gitu? Memang kita berharap ada tindakan konkret ya. Bahwa itu tugas kita semua tentu iya, tapi sebagai pengambil kebijakan apa tugas konkret di lembaga Bapak gitu ya, yang dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah itu. Yang mungkin bahasa kita itu enggak seminar itu kan cuma bicara, tapi tindak lanjut di lapangan yang konkret untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Saya kira gitu ada ya. Apa tadi yang kedua? Udah toh? Iya, iya sudah Prof. Ya terima kasih. Mohon maaf kalau yang kurang pas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof atas ilmunya dan pencerahannya. Ini sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang masuk, tetapi saya mencoba ada beberapa pertanyaan yang sama gitu diajukan. Ini ada dari Nahar Surun, tapi sebenarnya sudah ada kemiripan dengan pertanyaan tadi. Ditujukan kepada Prof Gani, pemberian KK kepada keluarga Siri sebagai wujud kewajiban negara untuk memenuhi hak warga karena telah melaksanakan pasal 2 ayat 1. Namun keluarga Siri tersebut juga punya kewajiban untuk mencatatkan perkawinannya sebagai bentuk pelaksanaan pasal 2 ayat 2. Jika hak ditunaikan, bukankah kewajiban juga harus dilaksanakan? Kemudian ke Pak, ya silakan Prof. Ya, saya jawab dulu itu. Kita kembali ke pasal 2 ayat 1 dan pasal 2 ayat 2. Dari sistem analisis hukum, pasal 2 bergantung pasal 2 ayat 2 bergantung kepada ayat 1. Tetapi pasal 2 ayat 1 tidak bergantung kepada pasal 2 ayat 2. Karena di dalam pasal 2 ayat 1 itu tidak ada keterlibatan pemerintah di situ. Tidak. Ketika datang pasal 2 ayat 2, disitulah kewajiban pemerintah untuk mengaturnya. Nah, jadi kalau ada yang kasus nikah siri seperti itu, kewajiban pemerintah untuk mengatasinya. Salah satu pemerintah yang melakukan adalah yaitu dengan memberikan kartu keluarga kepada keluarga yang berasal dari nikah siri. Tapi dalam kartu keluarga itu tidak ada satu kolom yang menyatakan nikah itu nikah siri atau nikah terdaftar. Tidak ada. Dan kalau itu dilakukan, itu melanggar hukum juga. Karena pasal 2 ayat 1 itu berdiri sendiri. Tidak bergantung kepada pasal 2 ayat 2. Tapi pasal 2 ayat 2 bergantung ke pasal 2 ayat 1. Nah, itu juga sebagai salah satu segi pemahaman hukum terhadap kasus itu. Nah, gitu ya. Ya. Itu paham analisisnya. Nah, secara filosofis yang dikehendaki pasal 2 ayat 1 itu orang tuh semua taat pada agama. Dia laksanakan ajaran agamanya. Itu adalah prinsip yang sangat mendasar. Sedangkan pasal 2 ayat 2 itu adalah aspek formil, bukan aspek material. Nah, itulah analisis saya kalau dilihat dari segi analisis hukum ya. Ya, saya kira itu aja dari saya. Ya, Mbak. Baik, terima kasih Prof Gani. Mungkin karena waktunya sudah siang, saya mungkin ingin
mendapatkan semacam closing statement aja dari ketiga narasumber kita siang ini. Yang pertama mungkin Bapak dari Bapak Anwar Saadi mungkin bisa memberikan closing statement semacam mungkin harapan atau saran kepada masyarakat umum tentunya terkait isu besar ini, bagaimana artinya bagaimana pesan atau saran Bapak terhadap masyarakat untuk menanggapi permasalahan ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi penyelesaian persoalan perkawinan siri, saya kira harus ditempuh dengan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Dirjen Dukcapil sesuai diskusi kami. Jadi Pak Prof. Herudin kami sudah diskusi lengkap, Direktur, Dirjen, ketemu dengan Dirjen Dukcapil membicarakan ini. Jadi ditegaskan sekali lagi pemberian KK ini bersifat kebijakan afirmatif. Jadi akan kita selesaikan masalah-masalah ini dengan tadi memberikan edukasi lebih masif lagi kepada masyarakat. Kemudian yang kedua saya ingin menyampaikan bahwa perkawinan siri itu bukti bahwa ketaatan terhadap hukum masih rendah. Jadi semakin banyak orang menikah siri, kesadaran hukum masyarakat terbilang masih rendah. Ya, tugas kita meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk mengutamakan nikah tercatat. Kemudian kami juga menghimbau teman-teman akademisi di kampus untuk turut mengkampanyekan pentingnya mencatat satu pernikahan. Sekira itu, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian berikutnya mungkin dari Prof. Hairudin, Prof. Mungkin ada semacam closing statement. Memang harapannya tadi kita bisa duduk bersama, memfasilitasi dengan menghadirkan dari Dukcapil yang memberikan mempunyai kebijakan. Tapi mungkin itu memang pasti diskusi kita tidak akan selesai sekarang, insya Allah nanti akan berlanjut. Gitu. Nah, untuk hari ini mungkin ada pesan atau saran, Prof, untuk masyarakat untuk menyikapi mungkin isu-isu yang terjadi memang sangat hangat ini ya. Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Ya, kami sebagai akademisi berharap dan berpesan, tolong dengan segala hormat berkolaborasi antar kementerian atau lembaga terkait untuk menyelesaikan kawin siri, tidak bekerja sendiri-sendiri. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih, Prof. Kemudian dari Prof. Gani, Prof, mohon closing statement-nya, Prof. Ya, terima kasih. Tidak jauh berbeda dengan closing statement dari para profesor tadi. Adalah satu hal yang penting dipikirkan adalah dalam menyelesaikan persoalan ini itu harus bersifat regulatif. Regulatif, implementatif, dan ketentuan itu dijaga terus-menerus dan perlu diciptakan sanksi. Perlu dibicarakan secara regulatif, perlu ada sanksi atau tidak. Kalau ada sanksi, berarti ada law enforcement. Sebab ada sanksi tanpa law enforcement itu sama aja tidak ada artinya itu aturan. Jadi 5 unsur itu saya kira perlu disepakati dalam forum yang bersama, praktisi, ekonomisi, akademisi, kemudian para ulama, saya kira perlu berkumpul untuk membicarakan ini. Seperti halnya pada waktu membicarakan undang perkawinan. Nah, dengan cara demikian bisa ditemukan satu solusi. Sebab ini adalah solusi yang berkaitan dengan hak asasi manusia, dengan hak religiusitas umat beragama, kemudian hak konstitusional dari warga negara. Jadi hak konstitusional warga negara tidak bisa dipotong oleh satu ketentuan yang alternatif
ada pertemuan seperti yang diusulkan Profesor Hairudin tadi, perlu ada pertemuan bersama yang melahirkan hal-hal yang regulatif, implementatif, kemudian ada sanksi dan ada law enforcement. Sanksi tanpa law enforcement itu sama saja dengan tidak ada. Jadi wujuduhu kadamihi dari sini jadinya. Karena itu perlu ada law enforcement. Sekira itu aja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak disampaikan kepada para narasumber. Luar biasa diskusi kita hari ini. Ya, mungkin kita poinnya siang hari ini kita bisa mendapatkan tadi dari beberapa pernyataan dari para narasumber, yaitu perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pencatatan perkawinan untuk meminimalisir dampak-dampak negatif yang memang berkembang di masyarakat dari pernikahan yang tidak dicatat. Kemudian sangat diperlukan adanya kolaborasi dari berbagai pihak, kemudian adanya berbagai multi interdisipliner, berbagai perspektif dalam menggodok sebuah kebijakan agar memang kebijakan itu bisa diimplementasikan secara adil dan dengan meminimalisir atau tanpa adanya dampak-dampak yang merugikan pihak-pihak tertentu. Dan kemudian juga dari Prof. Gani tadi pentingnya harus ada regulatif atau harus ada sikap regulatif, implementatif, dan kemudian perlunya adanya sanksi di sini. Nah, memang persoalannya memang aturan perundang-undang perkawinan selama ini kita tidak ada sanksi dan kemudian tidak ada law enforcement tadi. Nah, itu mungkin yang kita bisa akan hari ini. Alhamdulillah sangat bermanfaat insya Allah bagi kita semua, dan mungkin diskusi kita tidak hanya cukup hari ini, insya Allah kita akan berlanjut. ADHKI insya Allah akan memfasilitasi dengan isu yang sama atau isu yang berbeda. Mungkin itu saja, saya sebagai moderator mohon maaf atas semua kekurangan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, udah, mana sertifikatmu? Ya, terima kasih Prof. Gani, Prof. Hairudin. Pamit. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, mari. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Salia. Prof. Adi, Prof. Hairudin. Oke. Terima kasih semuanya. Sehat walafiat. Amin. 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 Terima kasih buat dia. Ya. Bisa pamit ya, Bapak-Bapak semuanya. Baik, terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat selalu Pak ya. Amin insya Allah. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Zulfan. Oke. Ini moderatornya enggak ada namanya. Hei, Komedi, Pak Dekan. Oh, yes. Sehat? Ya. Gimana, apa kabar, Yai? Sehat? Baik. Gimana muktamarnya sudah selesai? Alhamdulillah. Kirain ikut ke Lampung ini, Pak Yai. Tunggu-tunggu kok nggak kelihatan. Karena tuan rumahnya sudah ada di situ banyak. Ya. Ini jadi tuan rumah, jadi muter-muter. Muter-muter ya. Ini di lokasi ini ya? Titik. Ya. Ya mudah-mudahan sukses dan lancar. Amin, amin. Bukan jalan terbaik untuk ke depannya. Besok selesai ya. Besoknya ya? Depan di UIN. Nanti malam itu pemilihan. Nanti malam pemilihan. Siapa kira-kira yang menang? Nah ini belum tahu ini. Nanti kalau udah dikasih tahu sekarang heboh. Jangan sampai dikasih tahu sekarang ya. Ya. Sehat ya, ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih ya. Sehat selalu. Jika bisa menjalankan tugas dekanmu. Ini karpa juga banyak nih. Di lokasi mana nih Pak Komedi nih? Vivo siapa nih? Oke, terima kasih.